Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Biasanya di dalam kisah Perjanjian Lama, menurut tradisi setempat pada zaman Yesus, wanita-wanita tidak diperhitungkan, ada perbedaan status sosial di mana mungkin laki-laki lebih diutamakan semacam itu, sehingga ya sebenarnya ada ketidakadilan yang memihak. Maka Yesus tidak hanya serta-merta membawa sebuah pembaruan, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Terbukti dalam pelayanan yang tadi disebutkan banyak tokoh wanita yang turut serta di dalam pelayanan. Bahkan dikatakan wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Jangan dipikirkan bahwa harta kekayaan itu dalam wujud uang saja atau mungkin tabungan atau deposito, kekayaan tanah dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya kekayaan itu ada yang namanya kekayaan dalam bentuk intelektual pengetahuan. Ada kekayaan yang berwujud dalam bakat dan talenta, dan terlebih ada kekayaan yang terwujud dalam ketulusan hati. Itu yang mungkin kita tidak bisa menakar seberapa mahal harganya. Kalau kekayaan dalam wujud bentuk uang dan lain sebagainya itu hilangnya mudah, tetapi dalam bentuk ketulusan hati itu akan selalu diingat orang, bahkan Tuhan mungkin juga mencatatnya. Nah, tadi pagi jam 3:19 menurut waktu yang ada di HP saya, nampaknya ada gempa yang cukup besar. Lalu laut memang bergelora juga, gemuruh terdengar, dan saya biasanya itu agak santai kalau ada gempa, tapi tadi malam pagi agak deg-degan juga. Dan yang saya pikirkan, saya buka pintu, saya mau coba cari kumpulkan pelampung yang ada di pastoran, yang ada di dalam lemari itu, tetapi ya saya juga menunggu sambil buka-buka berita daerah mana yang gempa dan seterusnya. Dan itu kesalahan, mengapa saya tidak berdoa lebih dahulu, malah sibuk dengan hal yang semacam itu. Nah, tetapi mungkin di sini para suster itu lebih kepada gerakan yang tadi pagi mungkin merebus air untuk menyiapkan kopi bagi kalian. Ini sebuah kekayaan ketulusan hati di dalam pelayanan yang juga mungkin bentuknya kecil tetapi disertai cinta yang sungguh besar. Maka saya mengatakan berdosa kalau bentuk cinta pelayanan para suster yang diberikan untuk kalian balas dengan misalnya tipu-tipu, malah sekolah dan lain sebagainya. Saya kemarin sore jam 6 kurang 12 menit itu agak sedikit marah dalam hati. Beberapa teman sudah siap di sini mau doa, tetapi masih ada anak-anak di asrama putra yang main voli, ada beberapa bola di sana. Baru ketika kemudian saya ke sana, itu lari semua masuk ke dalam asrama. Mungkin semacam ini perlu dikurangi, perlu dibentuk semacam pembaruan cara hidup untuk membalas cinta Tuhan yang terwujud di tengah-tengah kita. Kita semua juga diundang
untuk membantu Tuhan, menjadi tangan-tangan kanan Tuhan, memberikan pelayanan kepada sesama kita yang ada di tempat ini. Saya juga merenungkan sebuah kekayaan itu adalah misalnya sebuah cinta yang besar disertai hati yang terbuka, tetapi juga disertai dengan tangan-tangan yang rela, meskipun kecil tetapi disertai cinta yang besar.